Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat di muka bumi. Semoga nanti di hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Kita lanjutkan kajian kaifa amalahum. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitarnya. Kita masuk pembahasannya masih sama ya. Rasulullah dan apa kemarin? Sahabat-sahabat apa? Yang khusus. Nggih, terakhir kan masih itu nggih. Rasulullah dan para sahabat khusus masih sama dengan sebelumnya. Sekarang kita masuk pembahasan kecil. Wa kana yudrikus sifatil khassa allati yatamatta'u biha ashabuhu. Rasulullah itu memahami sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh para sahabatnya. Fulan ini keistimewaannya di sini. Fulan keistimewaannya di sini. Fulan keistimewaannya di sini. Jadi Rasul itu termasuk orang yang pinter memepeng manusia dan menempatkannya di tempat yang tepat. Nah, itu pembahasannya. Karena kita tahu manusia tidak mungkin memiliki sifat yang sama. Ada Khalid bin Walid yang ahli perang, kan gitu gitu. Ada Zaid bin Thabit yang ahli Quran, ahli faraid. Nanti ada sahabat yang lain ahli ini, ahli ini. Sebagaimana zaman sekarang manusia tidak sama, memiliki karakteristik yang berbeda-beda sama. Sahabat pun demikian, tidak mungkin semuanya sama, ya, macam-macam itu ya. Lah, Rasulullah itu paham itu. Paham karakternya sahabatnya masing-masing. Kita baca.
fakana yudriku ma yatamatta'u bihi kullu wahid minhum min sifatin tumayyizuhu 'anil akhar. Rasulullah itu memahami karakteristik sahabat Nabi yang mana mereka ini terbedakan dengan yang lain. Tahu ini orang ini keistimewaannya secara khusus ini. Yang satu ini, yang satu ini. Nah, itu Rasulullah tahu. Kita baca. Rasulullah pernah bersabda begini. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain. Siapa? Abu Bakar. Jadi yang dijuluki umatnya Nabi yang paling penyayang itu Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Yang paling tegas dalam perintah Allah, aturan Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling jujur, paling punya sifat malu, jujur dalam sifat malunya adalah Utsman. Karena ada orang sifat malu itu dibuat-buat. Utsman enggak. Memang dia diberi oleh Allah sifat malu. Wa aqdhahum Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling paham urusan qadha, pengadilan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz ibnu Jabal. Sahabat Nabi yang paling paham halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Makanya Mu'adz sering ditugasi Nabi dakwah. Wa afraduhum, yang paling paham ilmu faraid, paling paham ilmu waris, Zaid ibn Thabit. Wa aqra'uhum li kitabillah, yang paling pinter bacaan Qur'annya. Kalau mau Quran merdu, bagus bacaannya, siapa kira-kira? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Setiap umat memiliki orang yang amin, paling terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan manusia umatku yang paling amanat, paling terpercaya siapa? Siapa sahabat Nabi yang dijuluki yang paling amanah? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu kan menunjukkan Rasulullah itu ngerti karakteristik orang-orang yang ada di mana? Sekeliling beliau. Oh, ini memang faqih di sini. Ini cocoknya di sini. Paham Rasulullah itu. Ya, dikatakan di sini wa arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, yang paling sayang terhadap umatku yang lain. Maksudnya adalah yang paling lembut, yang paling penyayang, yang paling baik, yang paling bermurah hati adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu bapaknya umat ini. Maksudnya bisa menjadi seorang apa? Bapak, penyayang. Dan rasa sayangnya Abu Bakar itu bisa dilihat di antaranya dalam peristiwa tawanan perang apa? Badar. Betul apa Anda? Ketika perang Badar telah usai, banyak orang-orang kafir yang ditawan, dan itu sering saya sampaikan di tempat ini. Maka Rasulullah minta pendapatnya Abu Bakar, ini tawanan-tawanan perang Badar ini diapain? Dikasih masukan sama siapa? Abu Bakar. Toh mereka ini masih kerabat juga ya Rasul. Kan gitu ya. Kita ditebus saja, saya berharap nanti suatu saat juga mereka masuk apa? Masuk Islam. Kalau Umar tidak dimintai pendapat Rasul, kata Umar, dipenggal saja ya Rasul, dieksekusi saja. Dalam waktu itu, dan dalam waktu itu Rasul lebih memilih siapa? Pendapatnya Abu Bakar. Meskipun ditegur oleh Allah, ya lebih tepat pendapatnya siapa? Tapi dengan julukan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain,
itu adalah Abu Bakar. Justru dengan sifat itu menunjukkan sifatnya Abu Bakar mirip dengan sifatnya Nabi. Karena Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin, penyayang untuk umat manusia. Dan Abu Bakar diberi julukan yang paling penyayang ya karena Abu Bakar ini niru Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam perjalanannya bersama para sahabat, tiba-tiba Rasul itu melihat burung berseliweran di sekeliling Nabi. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kisah ini? Dalam safar atau dalam sebuah perjalanan Rasul dengan para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menyelesaikan hajatnya, Rasulullah balik ke rombongan. Rasulullah melihat ada burung yang berputar-putar, melintas, kelihatan kebingungan. Maka Rasulullah, adakah di antara kalian yang mengambil telurnya burung ini atau anaknya burung ini? Ada sahabat yang mengatakan, saya Rasul, saya ya Rasul. Ya, kembalikan anaknya atau telurnya itu. Itu Rasulullah punya sifat penyayang yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-satu idza rahimtaha rahimakallah. Domba yang akan kau sembeli, jika engkau menyayanginya, kau elus, kau kasih makan yang baik, kau tajamkan pisaunya, tidak kamu siksa. Domba yang kamu sayangi, jika engkau menyayanginya, Allah pun akan menyayangimu. Dan kisah-kisah rahmat kasih sayangnya Rasul itu sangat banyak sekali kalau diceritakan. Nah, itu diwariskan kepada siapa? Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Tapi kasih sayang Abu Bakar itu tidak menunjukkan kelemahan. Karena kalau kita lihat sejarah, ketika terjadi musibah menimpa umat ini setelah Rasulullah wafat, umat ini dihantam 3 musibah besar. Yang pertama, muncul nabi palsu. Kedua, muncul gerakan murtad. Yang ketiga, muncul gerakan ingkar zakat. Dan itu kisahnya sudah sering saya sampaikan di tempat ini, bagaimana ketangguhan, kekokohan sifatnya siapa? Abu Bakar. Penyayang tapi bukan lembek. Makanya ketika melihat orang-orang ingkar zakat, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menumpas mereka ini kalau nggak mau mengeluarkan zakat. Maka dalam riwayat, Sayyiduna Umar bin Khattab datang ke Sayyiduna Abu Bakar, ya Khalifatar Rasul, mereka ini kan masih syahadat, masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Mereka ini masih sholat, mereka ini masih puasa, mereka ini juga masih haji, mereka ini masih melakukan ritual dan peribadatan Islam. Hanya saja mereka ini nggak mau bayar zakat. Bisa dipahami? Siapa yang ngomong kayak gitu? Masa kita perangi mereka? Masa kita tumpas mereka? Dan kalau antum perhatikan, kenapa orang-orang itu gak mau mengeluarkan zakat? Mereka itu punya hujah, meskipun ini bukan hujah, syubhat. Karena ayatnya berbunyi khud min amwalihim, khud ambillah. Ayat itu turun memerintahkan siapa? Rasul. Khud ambillah ya Muhammad min amwalihim, dari harta-harta mereka, sodakotan sebagai sodako atau zakat. Kata mereka, loh ayatnya ini loh, bentuknya itu perintahnya tunggal, khud ambillah Muhammad. Kalau Rasul dulu ngambil harta kita untuk zakat, kami terima. Memang ayatnya seperti itu, khud ambillah, mufrad, tunggal. Yang diperintahkan siapa? Nabi. Lagi ngapain Abu Bakar kok ngambil uang kita? Mereka nggak mau. Artinya mereka juga punya dalil, meskipun itu bukan dalil, syubhat di kepala mereka, kan gitu ya. Tapi gak berlaku bagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar mempunyai kalimat yang sangat tegas, yang melegenda, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Ketika diomongi Umar begitu, agar Abu Bakar memaafkan orang-orang ingkar zakat itu,
Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Wallahi demi Allah, jikalau dulu mereka menyerahkan tali-tali unta mereka kepada Rasulullah, dibayarkan zakatnya, terus di zamanku mereka enggak mau bayar zakat, wallahi akan saya tumpas mereka. Dan zaman berlalu, Abu Umar bin Khattab mengakui bahwa pendapat yang tepat adalah pendapatnya siapa? Karena coba bayangkan, Rasulullah wafat, yang diangkat khalifah Abu Bakar, hilang zakat terus dibiarin. Kalau di zamannya Abu Bakar saja zakat sudah hilang, apa mungkin iya sholat sampai ke Ampel? Kalau di zaman, apa maksudnya ya? Kalau zamannya Khalifah Abu Bakar, pondasi Islam hilang satu, yaitu zakat. Siapa yang jamin Islam sampai ke tanah Ampel sini? Makanya Abu Bakar gak mau. Abu Bakar punya semboyan, ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam akan berkurang padahal aku masih hidup? Gak mau. Jadi Abu Bakar pengen Islam di zamannya sama persis dengan Islam di zaman siapa? Ar-Rasul. Makanya gak mau beliau. Jadi makanya kata para ulama, Abu Bakar ini penyayang, tapi sayangnya itu memiliki apa? Ketegasan. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan karena Abu Bakar dijadikan khalifah sepeninggal Nabi, mungkin Allah gak disembah lagi. Ucapan siapa itu? Abu Hurairah. Ah itu. Terus yang kedua, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa asadduhum fi amrillah Umar, yang paling tegas, paling kuat terhadap aturan Allah, perintah Allah adalah Umar. Nah kalau ini mah wis gak usah diceritakan juga, jenengan sudah tahu ceritanya semua itu. Di antaranya masalah apa? Itu tadi perang apa? Badar, memperlakukan tawanan perang Badar. Dan Umar ini seringkali ucapannya mencocoki Al-Quran. Turun ayat Al-Quran dari langit gara-gara ucapannya siapa? Umar pernah melihat orang datang ke rumah Nabi, bertanya sesuatu, padahal Nabi tidak ada, ketemu sama istrinya Nabi, dilihatin sama Umar, Umar marah, cemburu. Umar lagi wong ngawur lagi, datang ke Nabi padahal Nabi tidak ada, ngomong sama istrinya Nabi. Akhirnya Umar datang ke Rasul, ya Rasul, ya tolong panjenengan perintahkan kepada istri-istri panjenengan supaya apa? Iya, berhijab. Biar gak, karena orang datang ke rumahnya panjenengan, ada orang api, ada orang gak api, ya Rasul. Sedangkan panjenengan gak ada di rumah. Langsung turun ayat, surat apa ini? Ayat hijab. Setelah selesai tawaf, dulu gak ada syariat sholat qobliyah, sholat apa? Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tidak ada. Terus Umar ngomong sama Nabi, ya Rasul, seandainya kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Langsung turun ayat, wattakhidu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah ya belakang makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Masalah apa? Minuman keras kan terjadi apa? Apa istilahnya? Tahapan pertama disejajarkan dengan minuman sarob gitu. Yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr. Qul fihi ma itsmun, ya. Dan dikatakan ada kebaikan, walakin itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya ada baiknya khamr itu dan judi itu, tapi dosanya lebih, madorotnya lebih besar. Masih kurang tegas. Turun ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Jangan dekat-dekat sholat dalam kondisi mabuk. Yang dilarang sholatnya apa, mabuknya? Saya ulangi ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekat-dekat sholat sedangkan kamu dalam kondisi
Mabuk. Sing dilarang salate dalam kondisi mabuk apa mabuke? Wong sakmene lho kok khilaf pendapat. Saya ulangi lagi. Orang-orang yang beriman, jangan dekat-dekat sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Tegas enggak pelarangan mabuk di situ? Enggak tegas. Enggak tegas. Bahkan lebih menekankan lebih ditekankan jangan sholatnya di situ, betul ya? Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Masih gak tegas ngelarang mabuk. Bahkan kalau mabuk dan sholat yang disuruh menangkan apa? Mabuknya dalam kondisi mabuk, ojo sholat apa kan gitu ya? Artinya belum tegas lah, belum tegas. Itu Umar kok ngina-ngina juga kurang tegas mungkin. Akhirnya Umar berdoa kepada Allah, Allahumma israh lana ya fil khamri sarhan wafiyya. Ya Allah, terangkan khamr ini sejelas-jelasnya ya Allah. Turun ayat yang terakhir. Gimana bunyi? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Nah, wahai orang yang beriman, jauhilah khamr, judi, apalagi patung, ngundi nasib, ya kan? Min amali syaitan, itu perbuatannya syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Wis mutlak sudah. Akhirnya para sahabat mengatakan intahayna ya Rabb. Sampun ya Allah, sampun ya Allah. Para sahabat pulang memecahi gentong-gentong apa? Khamr mereka. Umar termasuk di antara bukti ketegasan Umar itu Rasulullah mau nyolati jenazahnya siapa? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Umar itu dalam riwayat memegangi apanya Nabi? Bajunya Nabi sampai ditarik. Tegas. Dan ini banyak sekali kisah-kisah tentang perkaranya Umar berkata. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling jujur sifat malunya adalah siapa? Utsman. Wa kana yastahi hatta min halailihi. Beliau ini sifatnya pemalu bahkan kepada orang-orang yang halal baginya. Ya, halaili bukan mahram. Kalau mahram mana? Fi khalwatihi wa li shiddati hayaihi, saking dahsyatnya rasa malunya siapa? Utsman, kanat tastahi minhu malaikatur rahmah, sampai para malaikat pun malu kepada Utsman. Dan kisahnya sangat terkenal dan sudah sering saya sampaikan. Pernah Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, terus datanglah Abu Bakar minta izin masuk. Maka masuklah Sayyiduna Abu Bakar sedangkan Rasulullah tidak merubah posisi dan tidak merapikan kondisinya. Bisa dipahami ya? Abu Bakar masuk, ya Rasulullah biasa begini aja. Enggak noto-noto awak, enggak noto posisi, tidak ganti baju, enggak. Terus datang nomor 2 siapa? Umar. Datang Umar dan Rasulullah pun sama, tidak mengubah kondisinya. Tetap pada posisi semula, baik posisi maupun pakaian. Tapi ketika datang Sayyiduna Utsman ibn Affan minta izin untuk masuk rumah, maka Rasulullah langsung mengubah posisi dan Rasulullah merapikan bajunya. Yang padahal sebelumnya itu ada yang kelihatan sebagian kakinya dirapiin sama Rasul. Baru masuklah siapa tadi? Utsman. Setelah tamu-tamu sudah selesai, ini pemandangan yang menarik dalam benak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, telah datang kepadamu bapakku. Siapa? Abu Bakar, lalu Ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau tidak mengubah posisi, tidak rapi-rapi. Tapi ketika datang Utsman, kenapa panjenengan kok noto-noto awak? Ngerti noto awak ya? Memperbaiki kondisi dan seterusnya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak sungkan kepada seseorang, bagaimana aku tidak malu kepada seorang, padahal malaikat-malaikatnya Allah aja malu sama dia. Bayangkan, ya, luar biasa Utsman ini bin Affan radhiyallahu. Dan Utsman ini luar biasa. Ketika perang Tabuk, kaum muslimin masa-masa sulit, perang, nggak ada biaya, Utsman bin Affan ini datang ke Nabi membawa uang berapa? 1.000 dinar, ditaruh di pangkuannya Nabi. 1.000 dinar. Satu dinarnya saja 4,25 gram emas murni. Kalikan 1.000, 1.000 dinar kan? Berarti berapa? 4 kilo seperempat. Betul ya? 4.250 gram emas murni. Kalau sekarang 1 gram emas murni anggaplah berapa? 1 juta, anggaplah 1 juta ya. Fluktuatif lah. Berarti 4/4 M. Pada waktu itu yang diinfakkan siapa? Utsman bin Affan. Sampai-sampai Nabi mengatakan ma dharra ibn Affan ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak memadorotkan Utsman bin Affan apapun yang ia lakukan setelah kejadian ini. Wis pasti sepuro Allah. Karena dia punya amalan yang luar biasa. Utsman bin Affan juga membebaskan sumur miliknya orang Yahudi. Dibeli untuk kaum muslimin, pakai wudu, pakai minum. Berapa pahalanya itu? Turun temurun. Dan sering saya sampaikan di tempat ini berulang kali, jangankan Sayyidina Utsman yang membeli sumur untuk keperluan logistik kaum muslimin, wudu dan seterusnya. Seorang pelacur yang ngasih minum air kepada siapa? Anjing saja ditolong oleh Allah. Padahal itu bukan sumurnya pelacur. Sumurnya pelacur tadi itu. Wallahu a'lam. Ini pas lewat kan? Betul tak? Yang nolong mbek sing ditolong sama-sama dianggap hina. Lah ini Sayyidina Utsman wong sing mulia tuku sumur dipakai saapi-api menungso sapa? Para sahabat. Enggak cukup musyrik, para sahabat. Ya, yang beli sumur wong sing paling istimewa mantunya Nabi 2 kali. Bahkan Nabi mengatakan seandainya anakku masih ada lagi yang perempuan tak nikah lagi sama kau ya. Siapa? Saking senengnya Nabi. Dan Rasul itu punya cucu dari Utsman. Siapa jenenge? Saya sama nero kan Hasan Husain, ya kan? Betul, Nabi itu punya cucu dari Utsman. Sahabat Abdullah, tapi wafat, ya. Cerita Utsman sangat panjang ya. Terus wa aqdahum Ali bin Abi Thalib, yang paling ahli qadha. Apa sih qadha itu? Pengadilan. Ahli qadha, pengadilan. Ahli dalam mengadili gitu lah. Ahli hukum gitu lah. Ali bin Abi Thalib. Kalau ini hampir semua ya. Hampir semua, cuman ya sifatnya dia. Islam itu adil. Di antara yang terkenal keadilannya juga Umar, betul apa enggak? Pernah suatu ketika Umar duduk dengan Ali. Umar jadi khalifah, Ali jadi rakyat. Tiba-tiba datang orang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Zaman dulu kan khalifah otomatis jadi apa? Jadi qadhinya. Kalau berperkara ya langsung kemana? Ke khalifah kan gitu gitu. Nah. Pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab lagi duduk-duduk sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Datang orang dan berkata, "Wa ya khalifatar Rasul, ya Amirul maaf bukan khalifatur Rasul. Ya Amirul Mukminin, aku punya masalah sama orang yang duduk sama kau itu." Mengadukan siapa? Halo? Mengadukan Ali. "Wahai Amirul Mukminin, aku punya masalah sama orang yang duduk bersama Anda itu." Antum tahu apa yang dilakukan Umar? Umar langsung berkata kepada Ali, "Kum ya Abul Husain ma'a sahibika." Berdirilah wahai Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Bapaknya Hasan siapa? Nah, kum ya Abul Hasan ma'a sahibika. Berdirilah dan sejajarlah sama
orang yang berperkara denganmu. Jadi jangan kamu duduk sama aku, dia di sana, kan gak adil. Bisa dipahami nggih? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Kum, berdirilah wahai kum ya Abul Hasan, berdirilah wahai bapaknya Hasan, dan setaralah, sejajar dengan siapa? Orang yang punya perkara dengan dirimu." Kan gak boleh diperlakukan beda. Setelah itu Ali wajahnya marah, merah wajahnya, gara-gara setelah selesai Umar berkata, "Kenapa kamu tadi wajahmu berubah, kelihatan marah? Apakah membuatmu marah karena perintahku agar kamu setara dengan orang yang berperkara denganmu?" Kira-kira karena itu enggak Ali marah? Halo? Enggak. Apa alasan Ali? "Saya tadi wajah saya berubah, li'annaka qad kannaitani walam tukannihi." Karena engkau tadi wahai khalifah, Anda tadi mengkuniai aku Abul Hasan, tapi tidak mengkuniai dia. Aku khawatir dia merasa engkau tidak berbuat adil. Tuh tambah ngono. Paham gak sih sama tidak ngomongin? Masalah kunyah. Gini loh Pak, orang Arab dulu itu untuk memuliakan orang itu manggil kunyah. Misalnya saya punya anak namanya Abdullah, misalnya wong Arab manggil saya ya Aba Abdillah. Pak Eko punya anak yang pertama Musa, maka Pak Eko ini Abu Musa. Pak Eko sama Abu Musa itu lebih memuliakan dengan pakai apa? Abu Musa. Itu tradisi sana ya. Pak Ne Musa. Lebih bagus mana? Eko sama Pak Ne Musa. Lebih menghormati siapa? Pak Ne Musa. Sudah jelas ya? Jadi marahnya Ali itu bukan karena disuruh setara, bukan. Justru karena Ali li'annaka qad kannaitani walam tukanni, karena panjenengan tadi wahai khalifah menyebut aku dengan Abul Hasan, penghormatan. Sedangkan kamu tadi tidak menyebut dia dengan namanya. Paham enggak maksudnya? Ngukuh gitu loh. Kecuali kalau Umar ngomong gini, "Ayo Ali bareng karo fulan." Nah, itu kan berarti podo. Ini enggak. Umar berkata apa tadi? Abul Hasan. Berarti menghormati Ali. Ya memang layak dihormati. Cuman Ali ini tidak senang karena beliau dikasih kunyah, saudaranya yang berperkara tidak dikasih kunyah. Kata Ali, "Aku tadi berubah warnaku, berubah ya rona wajahku karena engkau telah memberiku kunyah, sedang engkau tidak memberikan kepadanya kunyah. Saya khawatir di benak orang tadi itu engkau tidak berbuat adil karena itu." Ini kan menunjukkan padahal Umar tadi itu dikira marahnya Ali karena apa? Itu sampai situ saja sebenarnya Umar sudah adil kan gitu kan ya. Tapi bagi Ali masih belum. Bisa dipahami saya. Jadi ada hal yang lebih, makanya disebut aqdohum, yang paling tapi jangan dikatakan kemudian Umar kalah level sama Ali. Tidak, tetap Umar yang lebih apa? Utama. Kan urutannya nggak boleh dilupakan itu. Pertama Rasul, Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Itu urutan nggak boleh ditaati. Terus selanjutnya, wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling paham halal dan haram siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini pernah ditunjuk Nabi untuk, Mu'ad bin Jabal ini Ansar apa? Muhajirin. Ansar toh? Jangan ragu-ragu Pak. Mu'ad bin Jabal Muhajirin apa Ansar? Ansar. Dan dulu saya pernah terangkan ke antum semuanya, orang Arab itu ada berapa? 3. Orang Arab itu ada 3. Ada Arab Al-Baidah. Arab Baidah ini Arab yang punah, seperti kaumnya Nabi Saleh. Apa kaumnya Nabi Saleh? Samud ya, Samud. Dan kaumnya Nabi Hud dulu, Nabi Hud dulu. Urutannya Nabi Hud dulu. Nabi Hud itu Nabi setelah Nabi Nuh. Nabi Hud itu Nabi setelah Nabi Nuh. Awal-awal Nabi Hud itu keturunannya Sam bin Nuh. Tinggalnya di antara Hadramut
sama Oman, negara Oman tahu tuh, di Yaman. Nabi siapa tadi? Hud punya kaum namanya Ad. Betul apa enggak? Hilang. Dikasih Allah angin kencang, hujan 7 malam 8 hari kan gitu kan? Ya. Hancur. Kaum Samud hancur. Lah ini namanya Al-Arab Al-Baidah. Arab yang apa? Punah. Arab yang hilang, lenyap. Yang nomor 2 Al-Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah Al-Asliyah Al-Qahtaniyah. Ini Arab yang asli, tinggalnya di Yaman. Kan sekarang negara Arab kan jumlahnya banyak Pak, ada 20 sekian kalau nggak salah. Tapi yang asli Arab, Aslul Arab Al-Yaman. Dulu Mesir nggak Arab. Betul apa enggak? Dulu apa sukunya Mesir? Kipti. Dulu Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Libya bukan Arab dulu. Meskipun sekarang apa? Arab. Dulu apa mereka bangsanya? Barbar. Amazighi. Sebelum ditaklukkan Islam mereka ikut Romawi. Termasuk Syam, Palestina, Jordania, apalagi Suria, satunya tadi Lebanon. Dulu juga bukan Arab. Dulu apa? Syam. Tapi setelah Rasulullah nanti ya panjang ceritanya menaklukkan negeri-negeri, akhirnya mereka masuk Islam, campur baur sama orang Arab. Sekarang orang nyebutnya orang Arab. Sekarang di Afrika Utara itu Pak ada gerakan Pak. Ada gerakan nggak senang Arab. Mereka ingin kembali ke nenek moyangnya dengan sebutan Amazighi. Amazighi. Saya lihat di medianya itu kenceng banget mereka tuh ngulok-ngulok Arab. Dan mereka mengatakan Spanyol itu tidak pernah ada orang Arab di Spanyol. Yang ada itu orang Amazighi. Menurut apa? Mereka karena Afrika Utara ketika diislamkan kan jadi Islam di Afrika Utara. Lah yang nyebrang ke Spanyol orang siapa? Yuk Afrika Utara itu yang mana mereka penduduk aslinya namanya penduduk apa tadi? Amazigh. Itu namanya orang, dan itu memang yang disenangi oleh orang Barat kayak gitu. Orang Barat itu menginginkan orang Mesir kembali ke Kiptinya, gitu loh. Orang Barat itu pengennya orang Arab itu hilang dengan mengembalikan ke masa kejayaannya Mbah Buyut dulu, gitu loh. Makanya mereka tuh membuat, mungkin mendanai juga. Ojo gelem Arab, gelem Amazigh aja gitu. Ya, terus bahasanya juga berusaha bahwa tidak fusha, itu cara untuk menghancurkan Islam. Ya, lanjut ke materi. Itu Arab apa tadi? Al-Aribah, yang asal Arab Yaman tempatnya. Yang nomor 3 Arab apa? Bismillah. Musta'ribah. Musta'ribah itu Arab yang terarabkan. Mereka ini keturunannya Nabi Ismail. Ya. Jadi Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar. Siti Hajar kan duduk orang Arab. Wong di Mesir. Duwe anak jeneng Ismail. Ismail juga bukan Arab. Cuman Ismail ketika hijrah ke Mekah, tandus gersang sampai muncul sumur Zam-Zam kan gitu nggih. Wis gede Ismail ini, Ismail nikah sama Arab yang Al-Aribah. Istrinya Ismail itulah Arab Aribah. Jelas yang nomor 2 tadi kan. Punya anak nikah sama orang Arab, punya cucu nikah sama orang Arab, punya setelah cucu apa? Cicit nikah sama orang, punya anaknya cicit nikah sama orang Arab, Arab sampai Adnan. Jadi gen genetik dari selain Arab ya Ismail toh, dua anak campur Arab sampai Adnan. Adnan turun Quraisy turun Bani Hashim turun ke Rasul. Nah, Rasul ini berarti yang mana dari 3 jenis Arab tadi? Yang musta'ribah dari keturunan siapa? Ismail. Lah Ansor yang ada di Medina itu Al-Aribah. Kenapa? Karena Yaman itu dulu punya bendungan yang menguripi wong Yaman. Terus jebol. Zaman ini Ratu Bilqis kan Saibah itu lah. Punya bendungan. Jadi kalau musim
dingin, musim hujan nampung air. Waktu kemarau dipakai untuk pengairan. Makanya dulu subur Yaman itu. Terus jebol Pak, karena umatnya Balelo jebol, sudah meninggalkan ajarannya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kan masuk Islam toh, sama Sulaiman itu kan. Tapi zaman berlalu kan semakin rusak, karena Balelo jebol satu maghrib, terjadi banjir bandang. Maka orang Al-Ariba ini hijrah ke utara, di antaranya hijrah ke Yathrib, turun-temurun dari jadi Aus dan Khazraj. Sehingga setelah nanti Islam datang, Aus dan Khazraj menjadi Ansor. Berarti Ansor itu Al-Ariba. Lah orang Quraisy itu kan muhajirin. Betul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan muhajirin. Itu kan Quraisy semuanya. Sedangkan Quraisy Arab apa? Al-Musta'ribah. Tapi Nabi punya bauti dari Khazraj. Ini udah cerita Dawa. Ya karena Abdul Muthalib dulu punya bapaknya Abdul Muthalib namanya Hashim, buyutnya Nabi, betul toh? Buyutnya Nabi Hashim itu pernah nikah sama perempuan Yathrib namanya Salma. Salma ini Khazraj. Jadi Nabi pun punya darah Khazraj. Paham maksudnya? Salma punya anak namanya Syaibah. Syaibah nanti ini berubah nama jadi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Jadi Rasulullah punya mbak putri dari suku Khazraj, Ariba. Bisa dipahami misalnya ya? Terus kemudian ikhwatal iman, kenapa saya ngomong gitu? Karena Mu'ad bin Jabal kok sampai lari ke situ tadi? Karena Mu'ad bin Jabal itu ditugaskan Nabi pergi ke Yaman. Ya Mu'ad innaka satati qauman min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Hei Mu'ad, kamu saya utus ke negeri Yaman, maka pertama kali yang kamu dakwakan nanti adalah la ilaha illallah. Karena memang secara genetik Mu'ad ini mbah buyutnya, leluhurnya dulu dari mana? Dari Yaman. Maka dikembalikan, suruh berdakwah. Mu'ad bin Jabal, orang yang paling halal, tahu hal dahar. Dan Mu'ad bin Jabal ini dekat sama Nabi. Di antara bukti kedekatannya adalah Mu'ad ini pernah berboncengan di atas keledainya Nabi. 2 orang, keledai ditumpangi Nabi dan Mu'ad. Kalau nggak deket kan nggak mungkin Pak, betul? Sampai Nabi, mana ada pemimpin dunia mau berbagi kendaraan? Tidak ada. Di mana-mana itu malah keretanya mulia, gede, penjaganya ketat, cuma 1 orang rojo itu ini. Iki Nabi ndak, keledai itu pun berdua sama siapa? Mu'ad. Ada hadis yang terkenal dulu. Wahai Mu'ad, tahu nggak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Itu kan posisinya Mu'ad sama Nabi sedang di atas apa? Keledainya Nabi namanya apa? Nabi punya keledai namanya Bighal, dul-dul itu. Kok lali itu lah. Bu saya dieling dul-dul sama ini. Kalau dul-dul itu Bighal. Bighal itu perpaduan antara kuda dan keledai. Ini keledainya Nabi namanya Ufair. Namanya Ufair. Keledainya Nabi namanya Ufair. Untanya Nabi namanya Qaswa. Wa afrodum Zaid bin Thabit, yang paling paham ilmu faraid, paling paham ilmu waris Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit termasuk ahli Qur'annya sahabat. Ketika Rasulullah wafat, yang jadi khalifah Abu Bakar, banyak orang yang hafal Qur'an disembelih mati dalam perang ini kan, dalam dijebak itu kan, para sahabat Nabi yang qurra banyak yang wafat dan seterusnya. Akhirnya Sayyiduna Umar bin Khattab ngomong sama Abu Bakar, wahai khalifah, ini Al-Quran harus dibukukan. Karena para penghafal Quran yang di dada-dada mereka ada Quran, banyak yang gugur dalam perang. Ini kalau nggak dibukukan khawatir punah nanti. Maka Abu Bakar mengatakan, ay ardin takilluni wa ay sama'in tudilluni idza, atau semisalnya, bagaimana mungkin wahai siapa tadi? Umar, kau suruh aku melakukan sesuatu yang Nabi nggak melakukan, membukukan Al-Quran. Tapi terus Umar ini ngasih masukan-masukan. Akhirnya sampai Allah lapangkan hatinya Abu Bakar untuk menerima usulan itu. Terus sopo sing bagian nulis iki lho, sopo? Ditunjuklah siapa? Zaid bin Thabit. Didatangi sama Khalifah Abu Bakar.
Ya Zaid bin Sabit sama pendapatnya Umar tadi, kasih penjelasan nih banyak yang wafat, para penghafal Quran nih kalau wafat gimana Al-Quran nanti belum terkodifikasikan. Kodifikasi itu apa? Dikumpulkan, ditulis. Terus Zaid bin Sabit berkata, "Wallahi seandainya engkau suruh aku memindahkan gunung itu lebih baik bagiku daripada kau suruh aku apa? Nulis." Ya, tapi akhirnya jadilah, sehingga pengumpulkan Al-Quran pertama kali di zaman siapa? Abu Bakar, dan nanti dikuatkan lagi di zamannya Utsman. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling merdu, paling bagus bacaan Qur'annya Ubay bin Ka'ab. Selain Ubay bin Ka'ab siapa lagi? Ahli Qur'annya sahabat. Tidak semua para sahabat ahli Qur'an dalam artian bacaannya bagus dan seterusnya. Siapa? Ubay bin Ka'ab, terus Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, di antaranya Zaid bin Sabit. Terus yang terakhir, ya, kurang berapa menit itunya? Suruknya 6 menit 7. Ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil umma Abu Ubaidah bin Jarrah. Ingatlah, sesungguhnya setiap umat punya amin, orang yang terpercaya, orang yang amanat. Dan yang paling amanat dalam umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya minta kasih tahu, Umar bin Khattab itu manusia yang gak pernah sungkan sama orang lain. Umar bin Khattab itu gak ada sing diwedeni. Sahabat lain masih ada yang disungkani. Bahkan Rasul sendiri masih sungkan ke siapa tadi? Utsman. Bahkan Rasulullah pernah gak enak sama anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul tak? Betul apa enggak? Ya Rasul, tolong bapak saya disolati. Rasul kan, ya karena anaknya ini soleh, orang baik kan gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Tapi enggak Umar enggak pernah ngono kuwi. Umar iku nek jari ini dia gak cocok, wis gak cocok, gak pakai basa-basi. Pernah dengar kisahnya Umar dengan talangnya Abbas? Kan sering saya sampaikan gini. Ketika Umar jalan, tiba-tiba talangnya Abbas netes air. Kata Umar, ini ganggu, ini talang lapo kok airnya natep apa? Netep. Menurut Umar ini ganggu. Diambil sama Umar, dibanting, dibuang sama Umar. Ganggu. Padahal miliknya Abbas loh, pamannya Nabi. Yang mana kalau kemarau, yang bagian dongo turun hujan, ngono gak disungkani kalau. Maksudnya Umar itu hak. Makanya julukannya kan Al-Faruq, pembeda. Putih ya putih, hitam ya hitam. Enggak tepat ya diambil sama Umar. Akhirnya Abbas datang cari talangnya, lu talangku kok gak ono, hilang. Terus dikasih tahu orang-orang itu diambil khalifah. Didatangi sama Abbas. Wahai Umar, wahai khalifah, kenapa Anda ambil talang saya itu? Wallahi dulu yang naruh talang itu adalah Rasulullah, bukan aku yang naruh itu. Wedi Umar akhirnya. Gara-gara yang naruh siapa? Rasul. Akhirnya dibalikin sama Umar. Umar bagian duduk, jadi tangganya siapa? Jadi tangga. Jadi kata Umar, kok Abbas nggak boleh pakai tangga, pundakku yang akan menjadi tangga. Jadi Umar duduk terus dinaiki sama siapa? Abbas untuk menata kembali apa? Talangnya. Lah, tetapi jadi saya ulangi ya, poinnya adalah Umar itu nggak sungkan sama siapapun. Setan aja lari sama Umar. Ada perempuan-perempuan datang ke Nabi, tanya ini, tanya itu, agak keras suaranya, terus tanya ini. Ketika datang Umar, mereka langsung menang, tidak ada yang berani ngomong. Pernah dengar kisah itu? Dulu saya ceritakan di mana itu? Di sini saya ceritakan kok itu. Iya. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Umar, mereka ini lebih takut sama kamu daripada sama aku. Rasul sampai ngomong gitu. Karena memang terkenalnya Umar gitu. Lah meskipun kayak gitu, tapi ada orang yang disungkani Umar. Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Disungkani sama Umar. Dan dalam riwayat, ketika Umar sudah tertusuk sakit keras, ditanya sama sahabat, istakhlif ya khalifah, siapa yang jadi khalifah penggantimu? Kata Khalifah Umar, kalau Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk dia jadi khalifah langsung, nggak pakai musyawarah, nggak pakai. Seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah.
Tapi tidak wafat duluan karena pada waktu itu Umar menunjuk beliau jadi khalifah. Kok khalifah? Astagfirullahaladzim. Gubernur. Karena pertama panglima, setelah menang di Palestina. Setelah menang dikasih jabatan Baitul Maqdis, Yerusalem, Masjidil Aqsa itulah. Itu gubernurnya dulu namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus datang pandemi, beliau itu kena penyakit apa? Wafat di sana. Kena penyakit taun. Taun itu penyakit ganas, Pak. Kalau kena manusia, naudzubillah min dzalik, itu protol lahemnya apa namanya? Dagingnya protol. Yes mungkin, saya nggak paham bahasa kininya, tapi taun. Lepra bisa gitu, Pak. Protol dagingnya gitu. Iya, kayak gitu. Mbok kusta, mbok lepra. Lu kusta sama lepra itu sama enggak? Sama iki dokter tak gak sih kok rada meragukan. Ya, itu dokter sing paham. Iya, kadang soalnya taun itu kadang diterjemah oleh lepra, kadang diterjemah apa? Kusta. Sing bener di wallahu a'lam. Sama aja. Oh ya sudah, alhamdulillah. Ya, nek ketemu dokter tak takok nang. Ya sama berarti gitu. Setelah itu karena wafat diganti sama Mu'ad bin Jabal. Gubernur tadi itu loh. Mu'ad kena pandemi juga, kena epidemi, namanya apa tadi? Taun. Umar juga kena. Jadi gubernur itu ganti bolak-balik gara-gara kena penyakit taun itu. Dan orang kena penyakit taun itu fadilahnya luar biasa. Dijamin surga. Abu Ubaidah gugur diganti Mu'ad. Mu'ad kena taun juga, gugur juga di situ. Akhirnya Mu'ad bin Jabal nunjuk siapa? Halo. Nunjuk siapa? Amr bin As ini kan cerdasi menungso biiznillah ya. Amr bin As itu mikir, kok pating mati telpak mati kabeh wong Sam ini. Dia mikir. Terus dia menemukan, saya melihat taun seperti api. Selama masih ada di Sumboni, ngerti Sumboni? Bukan di Sumboni, selama masih ada yang dibakar. Api itu selama masih ada yang dibakar akan terus nyala. Betul apa enggak? Ayo api kasih kertas, nyala terus. Bisa dipahami ya? Maka salah satu untuk memadamkan api ini nggak dikasih makan api ini. Bisa dipahami ya? Akhirnya yaitu tadi yang dulu saya ceritakan ke panjenengan, Amr bin As mengeluarkan dekret gubernur untuk social distancing. Itu serius itu. Akhirnya seluruh penduduk Syam disuruh berbencar, Pak. Ada yang ke lembah, ada yang ke balik bukit, ada yang ke lapangan, ada yang di gurun, berbencar sementara. Sehingga orang yang kena penyakit itu nggak bisa apa? Nulari yang lain sampai akhirnya dengan berjalannya waktu mampet itu, Pak. Taun itu, waras kabeh, kirim balik lagi ke Palestina, ke Syam. Setelah itu dari Palestina kan tetanggaannya Mesir, betul ya? Sampai kalau lihat Palestina kan sekarang ini Rafa kan dilihatin dari kejauhan sama Amr bin As. Mesir ku indah ya. Mesir kan ada apa namanya? Sungai Nilnya. Akhirnya Amr bin As nulis surat kepada Khalifah siapa? Umar, wahai Khalifah, ini Mesir cocoknya ini harus kita bebaskan, kita Islamkan penduduknya. Ini negeri yang kaya, negeri yang banyak sumber daya alami karena dia aliri sungai Nil. Ada pertanian di sana. Pertama nggak setuju Umar itu, tapi akhirnya setuju. Dan nanti Amr bin As menjadi gubernur pertama Mesir karena berhasil menaklukkan Mesir dan jadi gubernur pertama kali. Ini memang orangnya Amr bin As ini ketika jahiliyah pun hebat. Ketika apa? Ya, ketika jahiliyah pun sering ditugasi oleh kafir Quraisy perkara-perkara yang penting. Makanya manusia itu seperti barang tambang kan gitu ya. Ketika dia hebat ketika jahiliyah, dia juga akan hebat ketika Islam jika dia paham. Sampai sini besok masih belum selesai bab ini, masih bab sahabat-sahabat yang apa tadi? Khusus pembahasan sahabat-sahabat. Kurang satu pertemuan kayaknya. Setelah itu kita membahas Nabi dan para pembantu, Nabi dan para budak. Bagaimana sikapnya Nabi terhadap para orang-orang lemah, para budak? Insya Allah besok kita, atau bukan besok ya, besok belum selesai, tinggal dikit lagi
yang masih sahabat-sahabat yang khusus. Setelah itu baru Nabi dan para budak atau para pembantu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sudah suruh ya? Tetap dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.